Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah mengenali apa itu border. Jadi, border atau batas tepi itu dia akan mengelilingi kotak dari elemen yang akan kita pilih. Untuk materi kali ini, kita akan mempelajari mengenai padding. Apa itu padding? Padding adalah jarak antar border dan juga isi konten. Kalau kita lihat materi sebelumnya, kita lihat antar border ini dengan isi dari kontennya ini terlalu mepet, sehingga kurang enak dibaca ataupun kurang enak dilihat. Maka butuh jarak antara border ini dengan isi konten ini. Maka kita akan kasih jarak antara border kiri, border atas, border bawah, ataupun border kanan dengan konten. Ini adalah paragraf pertama. Bagaimana caranya? Caranya adalah untuk memberikan jarak antara garis atas dan isi konten, kita gunakan padding top. Untuk memberikan jarak antara kiri dan juga konten, kita gunakan padding left. Sedangkan bawah dengan konten kita pakainya padding bottom. Sedangkan untuk yang kanan dan konten kita gunakan padding right. Contohnya seperti ini. Padding top 10 pixel misalkan. Untuk satuannya ada pixel, pt, cm, im, dan lain sebagainya. Perbedaan dari penggunaan px, pt, cm, im, dan etc ini akan kita bahas di materi selanjutnya. Ini untuk padding left. Ini contoh untuk padding bottom, dan ini untuk padding right. Jadi kalau di tulisan HTML fullnya, ini seperti ini. Bordernya apa, kemudian paddingnya berapa. Kemudian hasilnya seperti ini. Jadi padding top 10 pixel, berarti dari sini sampai sini itu 10 pixel. Padding left 20 pixel, berarti dari sini sampai ke sini berarti 20 pixel. Padding bottom 30 pixel, berarti dari sini sampai sini ini 30 pixel. Dan padding right ini 40 pixel, mungkin dari sini sampai sini. Cuman karena isi kontennya gak full, maka gak kelihatan padding right-nya. Dan seperti biasa, padding top, left, bottom, dan juga right ini bisa kita singkat tulisannya menjadi padding saja. Shorthandnya padding. Sama seperti bottom, padding juga punya shorthandnya, baik yang 1 value, 2 value, 3 value, maupun 4 value. Kita akan coba mendalaminya di latihan di Visual Studio kita. Kita akan kembali ke Visual Studio kita, kemudian kita akan buat file baru, klik kanan, kemudian new file, tuliskan 09, kemudian padding. Jangan lupa .html. Atau teman-teman juga bisa buka langsung dari sini, file, new file, dan text file. Kemudian nanti teman-teman simpan dengan nama yang teman-teman mau. Baik, saya balik lagi ke 9 padding ini. Kemudian kita akan membuat struktur HTML-nya. Caranya adalah dengan menambahkan tanda pentung atau tanda seru, kemudian enter. Nanti kita akan membuat sebuah struktur dasar HTML. Kemudian kita akan coba tambahkan dulu container div, ditutup dengan container div. Kemudian kita tambahkan sekarang jangan p tapi a, pakai link ya, a ref. Kita akan mencoba membuat sebuah menu, misalkan menu 1, kemudian tutup a, save, kemudian kita copy saja biar cepat. Menu 2, menu 3, menu 4, menu 5 misalkan. Menu 1, 2, 3, 4, 5. Kita save, kemudian klik kanan, kemudian show preview. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian kita akan menambahkan style dengan cara style, kemudian tutup style. Kemudian kita tambahkan border di linknya, berarti kita pilih selektornya A, kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup, kemudian enter. Kita kasih border. Masih ingat? Kita harus menentukan dulu tipe bordernya. Misalkan solid,
kemudian warnanya misalkan purple, kemudian tebal dari garisnya misalkan 4px. Hasilnya seperti ini, ada border berupa warna ungu, kemudian lebarnya 4 pixel, kemudian tipenya solid seperti itu. Kemudian kita coba lihat bahwa antara border dengan isinya ini terlalu mepet, maka kita butuh menambahkan padding. Caranya yaitu padding yang atas dulu, top, titik 2, misalkan 3px, maka antara garis atas dan juga konten paddingnya sebanyak 3 pixel. Kita tambahkan misalkan 6 pixel atau 5 pixel saja ya. 5 pixel, oke. Kemudian padding right sama dengan misalkan 10 pixel. Kemudian padding bottom sebanyak 15 pixel, dan padding left sebanyak 8 pixel. Maka hasilnya seperti ini. Jangan lupa titik koma. Kemudian biar menarik, kita akan tambahkan border radius titik 2. Kita kasih yang sebelah sininya ini akan melengkung, sehingga kita tambahkan 20%. Karena satu value, maka hasilnya semuanya 20%. Kalau saya tambahkan 2 value, misalkan 0%, maka hasilnya yang sini 20%, yang di sini 0%. Untuk radius ini awal mulanya dari sisi sebelah sini. Sisi sebelah sini, kemudian berlanjut ke sini, berlanjut ke sini, berlanjut ke sini. Jadi kalau border radiusnya 4 value, maka dia akan memulai dari sudut sini. Kemudian value yang kedua akan memilih yang di sini, value yang ketiga akan memilih yang di sini, dan value yang keempat akan memilih yang di sebelah sini. Dan saya inginnya sebenarnya yang melengkung adalah di sisi ini dan juga di sisi sini saja. Berarti kita tambahkan di sini 20%, value yang kedua 20% juga. Kemudian value ketiga 0%, value keempat 0%. Maka hasilnya seperti itu. Dan kalau untuk menu ini si border ininya terlalu mepet ke atas, maka kita butuh tambahkan padding lagi di antara div dan juga A-nya. Berarti kita sekarang select div-nya, kemudian kita tambahkan paddingnya sebanyak 10 pixel. Maka semua sisinya, baik dari sini ke sini, dari sini ke sini, dan dari sini ke sini, itu harusnya 10 pixel. Kemudian ini bawahnya terlalu bawah, maka kita kurangin yang bawahnya, jangan 15 pixel tapi yang 7 pixel. Nah, mungkin seperti itu ya, agak lebih enak dilihat. Kemudian kita save, maka hasilnya seperti itu. Jadi sekali lagi untuk padding, kita menggunakan padding top dari atas ke sini, kemudian padding right dari sini ke sini, kemudian padding bottom dari sini ke sini, dan padding left dari sini ke sini. Ada cara yang lebih cepatnya, yaitu dengan cara shorthandnya, yaitu padding titik 2 atas 5px, kanan 10px, kemudian bawah 7px, dan juga kiri 8px. Dan ini sama saja dengan seperti ini. Nah, ini sama juga ya. Jadi untuk shorthandnya seperti ini dengan 4 value. Kalau satu value artinya semuanya ukurannya sama. Kalau 2 value berarti value yang pertama atas dan bawah dulu, dan value yang kedua kiri dan kanan. Mirip dengan border. Sekarang kita akan coba buka di browser kita. Klik kanan, kemudian copy path. Kita akan
buka di browser kita, klik kanan, paste, maka hasilnya seperti ini. Kita akan cek inspect element, klik kanan, kemudian inspect element. Pada elemen A ini, kita diperlihatkan bahwa A ini dengan border solid purple 4 pixel, border radius 20, 20, 10, 10, dan padding 5 pixel, 10 pixel, 7 pixel, dan 8 pixel. Dan dari browsernya dapat style tambahan berupa colornya pakai ini, cursor, dan juga text decorationnya underline. Nah, jadi underline ini bawaan dari si browsernya nih. Kemudian yang ingin saya perlihatkan adalah di sebelah sininya. Di sebelah sininya ada box. Nah, di sini kita diperlihatkan bahwa ini sama persis nih. Ada padding, yaitu atasnya 5 pixel, ini atas ke sini adalah 5 pixel. Kemudian kanan ke kontennya 10 pixel. Kemudian bawah ke kontennya adalah 7 pixel. Dan juga kiri ke kontennya adalah 8 pixel. Sama persis ya. Jadi di sini juga sudah diperlihatkan paddingnya seperti ini. Kemudian jangan lupa lihat di sini juga ada border. Bordernya juga punya lebarnya. Lebar bordernya adalah 4 pixel. Betul nggak? Nih, 4 pixel. Berarti ada padding, ada border, dan juga ada konten seperti itu. Nanti ada satu lagi yaitu margin. Margin ini kalau kita lihat dari sini ke sini ini terlalu mepet juga ya. Kita akan memberikan jarak antara satu elemen dengan elemen lainnya. Untuk memberikan jarak antar elemen, kita menggunakan margin. Dan itu akan kita pelajari di pelajaran selanjutnya. Untuk sementara, padding seperti itu. Jadi dia untuk memberikan jarak antara border dengan isi konten. Itu saja yang mungkin saya bisa berikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tetap percaya PNS bisa coding.